Halo semuanya, bertemu lagi dengan gue di channel gue Berpikir Bijak. Pernah nggak kalian berdebat dengan seseorang di media sosial ataupun secara langsung? Dalam perdebatan kalian tuh, kalian tidak bisa menyatukan pikiran kalian. Bisa jadi masalahnya adalah di presaposisi. Kalian punya presaposisi yang berbeda. Ya, presaposisi. Apa itu presaposisi? Jadi presaposisi adalah sebuah anggapan dasar seseorang yang dipakai untuk menafsirkan kejadian atau pengetahuan. Presaposisi seseorang bisa dipengaruhi banyak hal, entah itu keluarga, budaya, agama, dan lain-lain. Seringkali presaposisi tidak ditanyakan karena presaposisi dianggap benar. Seseorang jarang mencari tahu alasan dari presaposisinya, dia hanya percaya saja, entah itu teis maupun ateis. Sebagai contoh, untuk kalian yang mungkin sudah berumur 30 tahun dan belum menikah, biasanya akan ditanyain saudara-saudara kalian kan, kapan nikah? Kok belum menikah sampai sekarang? Karena dalam pemahaman mereka, dalam presaposisi mereka, umur 30 itu harusnya sudah menikah. Dan itu terbentuk oleh karena budaya kita. Dan kemungkinan besar orang-orang tersebut yang bertanya seperti itu mungkin nggak tahu juga alasan kenapa umur 30 tahun itu harus menikah. Karena bagi mereka, itu benar dan tidak perlu ditanyakan lagi. Nyebelin gak sih ketemu orang-orang seperti itu? Di video sebelumnya, gue membahas mengenai siapa yang menciptakan Tuhan. And this video is my final part of my explanation about who created God. Karena di video kali ini gue akan menjelaskan mengapa gue punya presaposisi bahwa Tuhan itu tidak memiliki titik awal dan tidak dimiliki titik akhir, atau Tuhan itu tidak diciptakan. Jadi video ini gue menjelaskan dasar mengapa gue percaya kalau Tuhan tidak diciptakan. Jadi alam semesta ini tersusun dari 3 hal, yaitu waktu, ruang, dan zat. Waktu dibagi menjadi 3, past, present, and future. Lalu ruang juga tersusun dari 3, panjang, lebar, dan tinggi. Zat juga tersusun dari 3, padat, cair, dan gas. Dan inilah yang disebut sebagai sistem. Jadi alam semesta ini adalah sistem itu sendiri. Karena ini adalah sebuah sistem, maka sistem ini hanya bisa ada kalau ada yang membuatnya. Dan sesuatu yang membuat sistem itu harus berada di luar sistem itu sendiri. Sebagai contoh, komputer tidak bisa membuat dirinya sendiri. Harus ada orang di luar komputer itu yang membuat komputer itu ada. Kalau begitu, alam semesta yang adalah sistem ini hanya bisa ada kalau ada sesuatu di luar sistem, di luar alam semesta itu yang membuat alam semesta ini ada. Dan hal yang paling masuk akal adalah Tuhan. Karena Tuhan berada di luar sistem, maka Tuhan tidak terikat dengan sistem itu sendiri. Tuhan tidak terikat dengan waktu. Karena Tuhan tidak terikat dengan waktu, maka Tuhan tidak memiliki titik awal dan titik akhir. Masuk akal kan? Kalau kita berada dalam waktu, kita pasti punya titik awal dan titik akhir. Maka dulu pertanyaan dari mana asal Tuhan atau siapa yang menciptakan Tuhan itu pertanyaan tidak masuk akal, karena Tuhan sendiri tidak disebabkan karena dia adalah penyebab pertama atau prima causa yang menciptakan sistem yang kita tempati sekarang ini, yaitu alam semesta. Itu adalah hal penjelasan yang paling masuk akal. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan jangan lupa share supaya bisa ditonton teman-teman yang lain. Kalau kalian belum subscribe, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian dapat pemberitahuan setiap ada video baru yang gue upload. Thanks for watching, see you on the next video.